Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadia Rahma Moldiva, NIM 16M10064. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Sugio Pranoto. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dramatisme, yaitu di mana dalam kehidupan sehari-hari manusia menjalani sebuah peran, di mana manusia menjadi aktornya. Tindakan dan perilaku manusia dianggap sebagai sebuah adegan. Kejadian atau peristiwa atau biasa kita sebut hidup adalah drama. Dalam teori ini bertujuan untuk memahami bagaimana manusia menjalani hidup yang seperti sebuah drama. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Kenneth Duffer, yaitu dalam teori ini kita diajarkan untuk memahami tindakan dan perilaku manusia dan kenapa manusia melakukannya. Dalam teori ini terdapat 3 asumsi yang dapat dipahami, yaitu manusia adalah sebagai hewan yang menggunakan simbol. Contohnya, ketika kita lapar, biasanya kita akan mengelus-elus perut kita yang keroncongan. Lalu kedua, bahasa dan simbol membentuk sistem yang penting pada manusia, yaitu di mana ketika kita sedang berbincang-bincang dengan manusia lain, atau kita berkomunikasi dengan orang lain, biasanya kita akan menggunakan bahasa dan simbol yang biasanya sama dengan manusia lainnya, agar kita dapat berkomunikasi dengan lebih baik dan tidak ada kesalahpahaman. Lalu yang ketiga, manusia adalah penentu pilihan. Manusia akan diberi sebuah pilihan atau beberapa pilihan kehidupan yang akan nantinya mereka pilih untuk kehidupan mereka sendiri. Lalu Burke juga berpendapat bahwa teori dramatisme adalah retorika baru, yaitu di mana Burke lebih memfokuskan terhadap persuasi atau ajakan. Dalam teori ini terdapat 4 kunci proses yang mendasari teori dramatisme, yaitu A. Substansi, yaitu penggambaran tentang seseorang berdasarkan latar belakang informasinya. Misalnya saya Fadia, saya beragama Islam. Lalu yang kedua, identifikasi, yaitu ketika 2 orang mempunyai substansi yang berbeda dan saling bertumbang tindih. Yang ketiga, substansi, yaitu usaha untuk meningkatkan ketumbang tindihan substansi tersebut. Lalu 4, rasa bersalah. Rasa bersalah melewati 4 proses, yaitu A. Hierarki. Lingkungan sosial terbentuk berdasarkan tatanan atau hierarki sosial yang membuat kita mampu menggunakan bahasa. Semakin tinggi dan kayanya kita, maka kita akan semakin berkuasa dalam tatanan sosial tersebut. Lalu yang kedua, negativitas. Hal ini terjadi ketika kita melihat dalam tatanan sosial dan kita menolak itu. Lalu ketiga, pengorbanan. Pengorbanan adalah cara untuk menghilangkan rasa bersalah itu. Lalu penebusan adalah bagaimana kita menghilangkan rasa bersalah itu dengan sebuah pengorbanan. Dalam teori ini juga terdapat metode yang disebut metode Pentart, yaitu metode yang digunakan untuk menginterpretasikan tindakan manusia atau tindakan simbolik. Burke menyebutkan bahwa ini pentat dikarenakan bentuknya yang terdiri dari 5 poin untuk menganalisis simbol. Pentat dapat membantu menjelaskan bagaimana pembicara memilih strategi retorika tersebut untuk mengidentifikasi terhadap seorang audiens. Dalam pentat terdapat 5 poin utama, yaitu the act atau tindakan. The act atau tindakan adalah apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Lalu kedua, the scene atau adegan. Adegan yang berdasarkan hal yang telah dilakukan orang tersebut. Lalu the agent. Lalu ketiga, ada the agent. Adalah orang yang menjalankan tindakan tersebut. Lalu keempat, the agency. Cara yang digunakan oleh orang tersebut dalam menyelesaikan tindakan tersebut. Purpose atau tujuan. Tujuan orang tersebut dalam melakukan tindakan. Lalu attitude ataupun sikap. Sikap adalah sikap yang ditunjukkan oleh orang tersebut dalam memposisikannya sebagai orang lain. Studi kasus yang dapat kita gunakan untuk the pentat adalah kontroversi Aura Hilmansyah, istri dari Atta Halilintar yang mengalami keguguran. Dalam hal ini dapat kita analisis bahwa yang pertama, tindakan. Awalnya Aura Hilmansyah mengumumkan bahwa dirinya telah hamil. Lalu sebulan kemudian ia dan suaminya mengumumkan bahwa dirinya keguguran. Tetapi setelah dilihat-lihat, sang suami malah menjadikan berita tersebut sebagai sebuah konten untuk dirinya dan dijadikan ladang cuan untuk dirinya juga. Lalu yang kedua, adegan. Mereka mengungkapkannya lewat sosial media. Lalu suaminya entah kenapa seperti menjadikan itu sebagai sebuah konten. Lalu hal itu menjadi viral dan membuat kesal para netizen.
The agent, siapa yang melakukan hal itu adalah Aurel dan Atta Halilintar. Lalu yang keempat, agensi. Atta Halilintar lalu mengklarifikasi tentang kejadian tersebut, walaupun sebenarnya tanpa penyelesaian apapun yang pasti, dan malah memberikan istrinya sebuah alat tes kehamilan lagi untuk dia coba kembali. Yang kelima, tujuan, membagikan berita kesedihan tentang kehilangannya mereka, walaupun sebenarnya hal ini dapat dibantah, karena terlihat Atta malah memanfaatkan kejadian tersebut untuk sebuah konten dia. Lalu yang terakhir, sikap. Dalam hal ini, Atta hanya berusaha untuk mengerti istrinya, walaupun tetap berusaha untuk Aurel mendapatkan rezeki mereka untuk memiliki anak. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada yang salah dan kurang mohon dimaafkan.